Kontestasi pemilihan presiden 2024 tidak hanya menjadi pertarungan bagi setiap bakal calon presiden maupun calon wakil presiden. Namun Pilpres 2024 juga akan menjadi pertarungan bagi kingmaker atau pengatur skenario dalam pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Tiga kingmaker tersebut antara lain adalah Surya Paloh, Joko Widodo, dan Megawati Soekarno Putri. Surya Paloh merupakan sosok kingmaker yang telah mengusung Capres Anies Baswedan beberapa waktu lalu. Bahkan di tahun 2019 Surya Paloh juga memberikan dukungannya kepada Jokowi sebagai presiden. Presiden Joko Widodo dinilai tidak hanya ingin memberikan peninggalan berupa infrastruktur tetapi juga politik. Jokowi mampu berpeluang menjadi kingmaker yang mampu membentuk poros koalisi baru di Pilpres mendatang. Selain itu, Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum DPP PDIP juga masih ingin menegaskan dirinya sebagai figur politisi senior yang mampu menjadi seorang kingmaker. Lantas, siapakah yang menjadi pilihan dua kingmaker yang tersisa tersebut? Tim TV One mengabarkan. Oke, menarik. Kita akan bahas ini langsung ya bersama dengan narasumber kami. Sudah terhubung ada Bang Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem. Kemudian juga ada Pak Nusirwan Sujono, Ketua DPP PDIP. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan akan terhubung juga bersama kami ada Mas Burhanuddin Muhtadi, analis politik dari UN. Masih bersiap-siap, abis lari kayaknya. Baiklah, saya mau ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, langsung saja. Tadi kita sudah lihat paket berita yang dikemas dengan cukup baik oleh produser kami. Paling tidak yang dinantikan untuk 2024 tidak hanya bakal calon presidennya saja, tapi juga nanti strategi yang akan dirancang oleh kingmaker ini ya. Betul. Tiga nama tadi ya kan. Karena bisa keluar nama capres-cawapres itu kan kok atas persetujuan dari mereka. Itu. Tapi yang paling menarik adalah dari sejumlah partai ini PDIP nampaknya. Kenapa menariknya? Nah itu dia Pak Irwan, karena kalau kita lihat di PDIP di dalamnya nampaknya kingmakernya ada dua orang dalam satu partai. Ya, yang menyebut king atau queen itu Bapak Ibu sekalian di dalam institusi kepartaian tidak ada sebutan raja atau ratu. Tapi tentunya bahwa penilaian berpengaruh atau tidak itu adalah publik ya. Masing-masing punya wilayah sendiri. Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri tentu itu adalah pemimpin utama kami dan beliau tentu ke dalam ya baik ke dalam maupun keluar itu pengaruh terhadap seluruh kebijakan dan kepada petugas-petugas partai tidak perlu diragukan lagi bahwa memang demikianlah. Nah, antara saya tidak menyebut dengan yang bisa diistilahkan king tadi Kingmaker. ke yang lain. Tadi menyebut Pak Jokowi dan Ibu, tentu keduanya pun sudah, karena Pak Jokowi adalah kader partai, kader PDI Perjuangan, tentu sudah sangat paham dengan posisinya masing-masing. Penilaian berkaitan dengan pengaruh dan atau bagaimana itu Pak Jokowi sudah sangat memahami pada posisi seperti apa harus bersikap dan sebagainya. Tapi tentu bahwa Ibu Megawati itu berdasarkan konstitusi, beliau pemimpin ya. Kita tidak pernah menyebut king atau raja atau karena perempuan ya, queen, ratu tidak, itu karena memang sebutannya adalah ketua umum partai ya. Tapi kalau yang satu lagi berkaitan nanti silakan ditanyakan saja kepada Bung rekan saya ini dari Bung Willy Aditya dari Nasdem. Bung Willy. Pastilah nanti kita tanya. Tapi yang jelas bahwa kriteria seorang
pemimpin tentu kalau bagi luar itu adalah tentu ditinjau dari berbagai macam segi dan aspek yang selama ini saya katakan bahwa itu menjadi ukuran tingkat keterpengaruhannya ya. Kayak seperti diri saya tentu tidak cocok disebut seperti itu gitu ya, jauh sekali dibandingkan. Nah itu tapi Pak Nusirwan ini king of family. Jadi istilahnya bahwa itu sangat diukur dari tingkat perjalanan dan kemudian juga Pak Irwan, pengalaman yang berlaku selama ini begitu ya. Jadi Pak Irwan, penilaiannya tentunya dari pihak luar, bukan dari publik yang akan menilai selanjutnya bagaimana yang bersangkutan itu berpikir. Nah, penilaian dari pihak luar ini menarik nih pernyataan dari Pak Nusirwan. Bagaimana juga Pak Nusirwan mungkin menjelaskan kepada pihak luar ini gitu loh. Karena apakah benar terjadi pertarungan di antara kingmaker di PDI Perjuangan ini begitu loh, antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Tapi ya kita tidak menafikan hubungan mereka berdua ini memang baik-baik saja. Terlihat di beberapa kali pertemuan terakhir kita lihat di Batu Tulis. Nah, tapi bagaimana Pak Nusirwan melihat dan menjelaskan kepada publik soal itu, Pak? Ya, itu selama ini kan yang menanyakan kan media Anda lah begitu ya. Jadi tidak ada yang menanyakan soal hubungan itu bagaimana dari rakyat secara umum begitu. Karena kami yakin khususnya bagi pemilih rakyat yang berada bersama kami akan sangat paham tentang hal tersebut. Jadi tidak perlu harus dipertentangkan, baik-baik saja. Dan tentu sudah tahu, tadi saya sudah katakan bahwa sebagai kader siapapun dia pada posisi seperti apapun sudah ngerti apa yang harus dilakukan, apa posisinya di sebelah mana dan sebagainya. Jadi kalau beliau berdua, Pak Jokowi dan Ibu Megawati, kami meyakini hal tersebut. Baik. Oke, saya mau ke Bang Willy kalau gitu. Tadi kan suruh tanyakan juga ya kalau yang satunya kepada teman saya ini. Bang Willy, kalau kita lihat sudah dari ketiga, ya kita menyebutnya mungkin kingmaker ini ya, pengatur strategi yang berperan penting dalam Pilpres 2024 nanti. Yang sudah kemudian menentukan arah kan adalah Surya Paloh begitu ya. Tapi sendirian. Nah ini dia. Lawan 2 orang. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang ini adalah strategi yang sembrono kah atau bagaimana? Ya, pagi Maria, pagi Bung Arif Fadil. Dalam konstitusi kita itu, dalam undang-undang kita secara terang-benerang dikatakan presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi tidak ada hal yang istimewa sebenarnya kalau partai politik mengusulkan siapa yang akan menjadi calon presiden yang akan diusungnya. Itu suatu hal yang sifatnya Arif Fadil sama Maria main pagi hari atau main malam hari di depan layar kaca gitu, itu suatu hal yang biasa ya, suatu hal yang niscaya, bahkan itu keharusan. Bahkan kalau kami tidak mengajukan, kami yang dipanis oleh undang-undang ya, kami akan dihukum. Jadi apa perannya tentu berbeda ya. Nasdem sejauh ini Pak Surya tahu persis kami tidak cukup mengusung sendiri calon presiden, maka kemudian harus dengan gabungan partai. Nah, lain lubuk, lain ikannya tentu Nasdem selalu memiliki tradisi mengusul dari awal. Bisa kita lihat jejak rekam bagaimana Nasdem mengusulkan Ahok di Jakarta, mengusulkan Ridwan Kamil di Jawa Barat, mengusulkan Khofifah, mengusulkan Pak Jokowi sendiri pada periode kedua. Itu suatu hal yang sedari awal dilakukan secara terbuka. Karena apa? Karena kami ingin ada kultur tradisi yang baru dalam proses politik, khususnya dalam kandidasi Arif Fadil dan Maria. Sedini mungkin kita mengumumkan calon presiden atau kandidat khususnya, maka publik akan mengerti apa jejak rekamnya, bagaimana prosesnya. Yang tidak bisa kita pungkiri adalah jejak rekam dan integritas. Nah, publik
dalam hal ini bisa menilai. Sekaligus partai melakukan proses pendidikan politik secara terbuka. Bagaimana hubungannya. Nah, ini yang harus kita lihat ya. Nah, bagaimana posisi kingmaker dalam hal ini? Ya, saya sepakat dengan senior saya tadi, Mas Nusirwan mengatakan ini kan proses labelisasi atau sebagai macam status yang diberikan oleh publik kepada orang-orang yang memiliki posisi dalam proses pengambilan keputusan-keputusan. Tapi di era sekarang, khususnya kami partai-partai di luar PDI Perjuangan, semuanya harus berkolaborasi. Itu secara sadar, sesadar-sadarnya saya katakan, kami harus berkolaborasi dengan partai lain untuk memiliki kecukupan tiket ya. Itu yang kemudian itu dia, Bang Willy. Gimana Maria? Iya, karena kalau kita lihat kan justru kalau kita lihat langkah dari beberapa partai lain justru mereka membentuk sebuah koalisi terlebih dahulu, mengumpulkan suara dulu baru kemudian mengusung capres yang kemudian sama-sama seia sekata lah dengan partai koalisinya. Tapi nampaknya berbeda dengan Nasdem. Kita tahan dulu ya Bang Willy ya. Nanti usai jeda kita akan bahas hal ini. Kami juga ingin menyapa juga ada Mas Burhanuddin Muhtadi. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Burhan. Maria, Bung Aris. Oke. Siap. Sip. Kita tahan juga ini Mas Burhan dan juga Pak Irwan. Mas Usai Burhan jeda ini ya. deklarasinya belakangan ya. Yang deklarasi duluan kan Bang Willy sama Pak Nusirwan ya. Siap, sesaat lagi untuk Anda.